Atshan. Seva yang masih berada di balik pintu dan menangis akan perlakuan Atshan barusan, terkejut saat terdengar suara Fiana memanggil putranya itu. Atshan. Kemudian terdengar juga suara Rahmat dan juga Kamaliyah. Meski mereka bertiga, namun nampak terdengar sangat ribut. Seva menghapus air matanya. Ia bangun dari duduknya lalu membuka sedikit pintu kamar itu. Ia melihat Atshan digotong oleh Rahmat dibantu Kamaliyah dan Fiana ke dalam kamar depan. Sepertinya pria itu pingsan. Seva langsung menutup kembali pintu kamarnya. Bagi Seva, kehadiran Atshan bagai mimpi buruk dalam hidupnya. Ia sang penghancur sejati, di mana dengan sempurna meluluh lantahkan setiap barisan asa menjadi debu-debu tak bersisa. Namun sehancur apapun masa depan, rupanya hidup masih harus tetap berjalan. Seva telah menata hatinya untuk belajar menerima takdir. Mendengar Fiana memiliki masa lalu yang teramat kelam dalam kehidupan remajanya, membuat Seva berniat bangkit. Pasti akan ada pelangi untuknya. Pasti akan ada celah untuknya bahagia. Seva yakin itu. Ia akan kembali kuliah. Mengisi waktunya dengan kegiatan bermanfaat yang bisa membantunya melupakan peristiwa pahit ini. Seva akan kembali semangat menggapai cita-citanya. Pertemuan dengan Atshan barusan, sentuhan pria itu yang kembali ingin memaksanya, membuat Seva menciut kembali. Seva kembali ke atas ranjangnya. Menarik selimut sebatas kepala seolah ingin melindungi dirinya dari Atshan. Seva terbangun saat tengah malam. Hujan masih terdengar deras di luar. Ia haus. Seva turun dari kasurnya memakai sandal jepit rumahan, lalu keluar dari kamar dan hal yang pertama ia lihat adalah seorang dokter yang baru keluar dari kamar depan, berseberangan dengan kamarnya. Nanti sebelum makan bubur, minum omeprazolnya 10 menit sebelum makan ya. Vitamin juga antibiotiknya habiskan. Kalau lambungnya masih terasa perih dan sakit, segera bawa ke rumah sakit. Baik, dok. Terima kasih banyak. Fiana lalu mengantar sang dokter ke depan. Sekilas ia menoleh pada Seva lalu tersenyum meski tergambar jelas kesedihan di raut wajah cantik wanita yang lahir di Italia itu. Seva membalas samar senyumnya. Nyaris tak terlihat. Ia masih bingung. Apakah Atshan sakit? Pertanyaannya terjawab kala Kamaliyah mengantarkan semangkuk bubur nasi dan pintu kamar agak terbuka sedikit hingga Seva bisa melihat tubuh tinggi kekar itu terbaring di atas tempat tidur. Tak mau menaruh simpati, Seva kembali ke dalam kamarnya saja. Menutup pintu, melanjutkan tidur. Meski hingga pagi menjelang, ia tetap terjaga. Biar Seva bantu, Bu, ujar Seva menata bubur di atas mangkuk. Bikin untuk kamu aja ya sayang. Biar Atshan, ibu yang bikin. Sekalian aja Bu, aku yang tata. Seva baru selesai mandi, lalu ke dapur dan melihat Fiana nampak begitu lelah. Duduk menata 2 mangkuk bubur di meja makan dapur. Sedangkan Kamaliyah membuat sarapan nasi goreng untuk Rahmat. Fiana tersenyum. Seva kemudian mengambil alih pekerjaan Fiana. Yang punya Atshan, pakai kecapnya dikit aja sayang. Seva mengangguk. Yang satu adalah bubur miliknya dan yang satu milik Atshan. Fiana selalu sarapan dengan selembar roti gandum dan air teh. Fiana terlihat lelah dan kurang tidur. Matanya sembab tanda abis menangis. Kamaliyah selesai membuat nasi goreng untuk suaminya dan diantarkan ke depan. Sampai di dapur, ia melihat Fiana masih dengan wajah sembabnya. Sudah Bu, jangan ditangisi terus. Bukan salah ibu, ucap Kamaliyah mencoba menenangkan. Namun Fiana malah makin menjadi tangisnya. Ibu macam apa saya ini Bu? Apa yang saya kerjakan selama ini sehingga saya enggak tahu tentang Atshan? Saya enggak tahu pergaulan dia yang begitu bebas. Saya gak tahu dia menghamburkan banyak uang buat perempuan gak benar. Kamaliyah dan Seva saling melirik. Mereka merasa miris pada Fiana. Ia perempuan baik dengan hati yang lembut.
Tak tega rasanya melihat dia menangis terseduh seperti itu. Bukan salah ibu. Pergaulan yang merubah anak-anak, tambah Kamaliah lagi. Saya juga gak tahu kalau Atshan punya asam lambung. Sungguh. Saya ibu yang buruk. Tangis Viana pecah lagi. Ia merasa gagal menjadi ibu yang baik. Karena ia bilang ia sayang pada anak-anaknya. Tapi ia berhasil kecolongan. Atshan, dengan pergaulan bebasnya pada perempuan tak baik. Lalu sekarang pun ia baru tahu kalau Atshan memiliki riwayat asam lambung dan kambuh kembali karena banyak minum kafein ditambah makanan pedas dan kondisi tubuh yang kurang fit. Atshan tumbang dan jika lambungnya masih sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Seperti apa yang dokter katakan semalam. Kamaliah terenyuh melihatnya. Ia berjalan menghampiri Viana dan memeluknya. Ibu orang baik dan kuat. Jangan berputus asa. Ibu pasti bisa merubah Atshan. Saya yakin Bu. Saya gak tahu lagi seperti apa anak saya Bu. Dia rusak, dia sakit dan saya gak tahu. Masih banyak waktu untuk merubahnya. Dia berasal dari lingkungan yang baik dan memiliki orang tua yang baik. Saya percaya kalau dia pasti berubah. Hukum alam sedang bekerja untuk menyadarkannya. Bukan menghukumnya. Seperti emas yang dilebur untuk dipisahkan dari debu dan batu. Meski dibakar, meski sakit, tapi nanti ia akan utuh menjadi emas murni. Karena memang itu adalah dirinya sebenarnya, ucap Kamaliah. Viana memandang lirih pada Kamaliah. Wanita ini, dia wanita yang berbudi baik. Bagaimana bisa Kamaliah menegarkan Viana sedangkan Atshan sudah merusak keponakannya? Sungguh terbuat dari apa hati keluarga ini? Andai bukan keluarga ini, andai Atshan berurusan dengan keluarga tamak yang menginginkan kekuasaan serta uang, mungkin akan beda jalan ceritanya. Bahkan Kamaliah dan Rahmat tak keberatan menampung Atshan di sini. Ia teringat pada bapak dan ibunya, Visal dan Yana yang memiliki hati seluas samudera. Ia ingat, kala suaminya melakukan kesalahan dulu. Di mana keduanya dengan tangan terbuka membiarkan Arik menginap dan membiayai 7 bulanan saat itu. Sedangkan orang tua kandungnya saja, sangat membenci Arik. Netra abu itu tak berhenti mengeluarkan bulir kesedihan. Hal yang sedari tadi diperhatikan oleh Seva. Entah kenapa, Seva bisa paham sekali dengan kesedihan ibu angkatnya itu. Tersimpan geram dan marah di hatinya pada Atshan karena sudah melukai hati Viana, sedalam ini. Seva mengangkat nampan yang berisi bubur itu lalu ia bangun dari duduknya. Ia biarkan sang bude menenangkan Viana. Dengan langkah yang pasti, menarik nafas sebanyak mungkin dan ia hembuskan perlahan, Seva melangkah masuk ke kamar Atshan. Rupanya pria itu sudah bangun, duduk di tepian ranjangnya sambil memegangi perutnya yang sakit dan kepala yang berat. Atshan mendengar suara langkah masuk. Ia pikir ibunya. Ma, aku pusing. Perut aku gak enak ma, ucapnya sambil menunduk. Atshan tak pernah bercerita kalau dia memiliki asam lambung. Dia selalu menjaga kesehatannya dan jika sedang terasa sakit, dia akan diam tak pernah bilang pada ibunya. Kalaupun sakit, ia akan bilang sakit perut biasa. Atshan tak pernah ingin membuat ibunya khawatir. Atshan masih memegangi kepalanya yang berat dan pusing. Sebuah tangan terulur memberikan obat sebelum makan yang terletak di meja. Atshan mengambilnya dan memasukkan obat lambung itu ke dalam mulutnya. Segelas air juga terulur dan Atshan menerimanya. Setelah minum, barulah Atshan mengangkat wajahnya untuk mengucapkan terima kasih pada sang mama. Tapi netra abu itu membola karena ternyata bukan Viana melainkan Seva yang datang. Seva. Seva terlihat dingin dengan wajah menahan amarahnya. Baru kali ini Atshan melihat Seva yang begitu berbeda. Tak ada korban pelecehan bisa berdamai dengan garis nasibnya. Kebanyakan dari mereka akan mengalami trauma berkepanjangan, takut dan cemas yang berlebihan, takut jika bertemu orang, takut mendengar nama sang pelaku, menyalahkan diri sendiri,
bahkan yang lebih buruk dari dampak pelecehan itu adalah mereka bisa jadi pelaku di masa depan. Karena mengalami kekerasan dan berpotensi melakukan hal yang sama pada orang lain. Namun agaknya, Sheva bukan dari kebanyakan orang itu. Ia luka, hancur. Ia terperosok dalam jurang kenistaan di usia yang baru menginjak masa remaja. Di mana masa semua pintu telah terbuka lebar untuk kesuksesannya tapi telah ditutup oleh Atshan. Rupanya, hidup keras sejak kecil membuat Sheva lebih dewasa dari usianya. Tumbuh besar dengan kasih sayang Sang Bude dan Pakde yang bijak dalam mengarungi bahtera hidup, membuat pribadi Sheva tumbuh bijak pula dalam pembentukan karakternya. Ditambah memiliki ibu angkat yang memiliki hati dan paras bak bidadari semakin menguatkan Sheva kalau selama masih bernafas di dunia, ujian itu akan terus ada. Menangis wajar, meraung pun manusiawi. Namun bangkit dan melawan ujian itu adalah kuncinya. Sheva. Terlihat netra coklat itu berkaca-kaca. Wajah polosnya memerah dan kedua tangannya terkepal. Bukan mudah bagi Sheva untuk menguatkan diri menatap wajah Atshan. Butuh kekuatan luar biasa dan kekuatan itu berasal dari tangisan seorang ibu yang hancur hatinya, melihat betapa buruk sifat anak kebanggannya. Atshan tahu amarah itu. Atshan tahu kekecewaan itu, hingga Sheva yang ia kenal cerewet dan banyak bicara, hanya terdiam kini. Pria 21 tahun itu meluruh. Ia berlutut di depan Sheva dengan wajah yang sangat terlihat bersalah dan pucat karena rasa sakitnya. Hukumlah aku Sheva. Aku pantas dapat hukuman paling berat di dunia. Atshan menarik nafasnya lalu ia hembuskan kasar. Terasa ada gumpalan sesal memenuhi rongga dadanya hingga sulit sekali ia keluarkan. Aku bersedia lakukan apapun. Asalkan dapat maaf dari kamu. Aku rela Sheva. Aku pendosa. Tolong berikan kesempatan buatku menebus dosaku, ucapnya lirih setengah terisak. Atshan tak pernah menghibah seperti ini. Ia rela menjatuhkan harga dirinya pada Sheva karena dialah Sheva rusak. Aku mohon. Aku minta maaf. Atshan akan menyentuh tangan Sheva, namun Sheva menarik tangannya dan memundurkan langkah. Ada yang lebih berhak dapat ucapan permohonan ampun kamu. Atshan terkesiap karena untuk pertama kalinya Sheva mau bicara dengannya lagi. Meski dengan terbatas dan nafas yang tersengal menahan tangis juga amarah di dada. Ada yang hatinya lebih hancur dari sekedar apa yang kamu lakukan sama aku. Ada yang sedang menyesali dirinya. Ada yang sedang merutuki nasibnya. Dia orang baik. Berasal dari lingkungan baik. Mendidik anak dengan baik. Tapi kenapa anaknya tumbuh mengikut jalan setan? Ucapan Sheva yang tinggi tersebut membuat Atshan semakin ditampar rasa bersalah dan penyesalan yang terdalam. Tentu dia tahu siapa yang dimaksud oleh Sheva. Sudah pasti adalah ibunya. Cinta pertamanya, pusat hidup, dunia dan cintanya. Ibunya adalah wanita yang sangat istimewa. Bahkan sang papa begitu mencintainya melebihi dirinya sendiri. Itulah yang Atshan rasakan. Manusia bisa melukai hati manusia yang lain. Tapi teganya kamu melukai orang yang sudah melahirkan kamu ke dunia. Apa kamu gak mikir? Atshan tak terasa menangis. Ia masih dalam posisi berlututnya. Satu tangannya bertumpu pada lantai dan satunya memegang perutnya. Maaf. Ada banyak kata yang ingin ia ucapkan. Namun hanya beberapa yang sanggup terurai dari bibirnya. Izinkan aku menikahimu Sheva. Izinkan aku bertanggung jawab. Atshan memejamkan matanya merasa lega berhasil mengutarakan niatnya. Di tengah rasa bersalahnya yang luar biasa pada sang ibu. Sheva bergeming dengan posisinya. Netra yang berkaca, mulai meluruhkan bulir-bulir bening. Menikah. Iya, menikah. Atshan beranikan diri lagi, menggenggam tangan Sheva dan kali ini, tak ditepisnya meski terasa sekali kalau tangannya bergetar dan terkepal. Atshan menggenggam kedua tangannya. Tolong, maafkan aku Sheva. Ulangnya lagi dengan lirih.
Seva menangis lagi. Sungguh ia benci Atshan. Ia benci sekali. Namun, ada satu hal yang entah kenapa tertanam dalam benaknya, kalau pria ini salah jalan. Ia tenggelam dalam pengaruh pergaulan yang menyesatkan. Seva, aku minta maaf. Menikahlah dengan aku Seva. Seva menegarkan hatinya lagi sebelum menjawab permintaan Atshan. Minta maaf dan mohon ampun sama mama kamu dulu. Apapun jawabannya. Itu juga jawabanku. Atshan terkesiap karenanya. Seva melepaskan tangannya lalu berbalik dan alangkah terkejutnya ia ketika mendapati Viana sudah ada di ambang pintu dengan Kamaliyah yang ada di sisinya. Mama. Atshan yang memang sangat rindu pada kasih sayang ibunya lalu bangun dan berlutut di depan ibunya. Menciumnya sambil menangis. Tolong jangan marah lagi Ma. Jangan diam terus. Aku salah Ma. Tapi jangan diam. Tangisnya lagi bak anak kecil. Atshan adalah anak pertama. Ia anak laki-laki yang tegas, disiplin dan contoh bagi saudara-saudaranya. Namun jika sudah berada di depan ibunya, ia bahkan lebih manja dari Eve. Ia sanggup menerima hukuman pukulan dari ayahnya hingga tubuhnya babak belur tak berbentuk. Namun tak sanggup menerima hukuman dikucilkan dari keluarganya. Terlebih orang tuanya. Aku menyesal Ma. Aku minta maaf, lirihnya lagi. Tak ada hati seorang ibu yang baik-baik saja jika putranya menghibah begini. Viana lalu melihat ke arah Seva. Wanita cantik nan memiliki pemikiran lebih dewasa dari usianya. Viana lalu menghapus air matanya. Dia harus mengambil keputusan. Sesuai dengan apa yang disarankan oleh Dr. Silvana dan hasil pembicaraannya dengan Atalarik tadi malam. Bangun. Mama maafin aku. Bangun. Meski tak mengerti dengan apa yang akan dikatakan ibunya, Atshan lalu bangun dan berdiri di samping ibunya. Seva. Panggilan Viana membuatnya menoleh pada ibu angkatnya itu. Iya Bu. Viana lalu berjalan ke arah Seva dengan langkah ragu-ragu namun pasti dengan tekad yang kuat. Ia menggenggam tangan Seva. Sekilas Viana melirik pada Kamaliyah dan wanita paruh baya itu menganggukkan wajahnya. Viana menatap Seva lagi. Ibu. Minta maaf sebelumnya kalau apa yang akan ibu katakan ini nantinya membuat Seva gak nyaman atau marah. Seva menatap netra abu itu dengan penuh kasih sayang. Agaknya Seva tahu apa yang akan dikatakan oleh Viana. Ibu. Mau melamar kamu untuk Atshan. Kamu bersedia, Nak?